Kontrak Cinta 1 tahun, part 34. Lamaran. Seminggu pun berlalu. Hari ini Ratu akan memberikan yang terbaik untuk Revan. Wanita itu sudah yakin kalau dirinya akan memberikan jawaban yang seharusnya. Ia tidak ingin lagi memendam rasa untuk laki-laki tersebut. Ia juga ingin memberikan yang terbaik untuk Andra, buah hati tercinta. Putra semata wayangnya selalu berharap agar kedua orang tuanya tinggal bersama dengannya. Oleh karena itu, ia ingin mewujudkan harapan tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, Revan pun menepati janji untuk berkunjung ke rumah orang tua Ratu. Tujuannya tidak hanya sekadar bertemu dengan buah hati dan wanita yang ia cintai. Namun, ia juga ingin mendengar jawaban dari sang pujaan hati. Ratu, Revan, dan Andra sangat bahagia menikmati kebersamaan di taman belakang rumah orang tua Ratu. Wajah Andra berbinar kalau sedang berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Anak itu tertawa lepas saat bermain dengan dua orang yang ia sayangi. "Andra senang kalau tinggal sama papa?" tanya Revan kepada Andra. "Senang, Pak. Tapi maunya tinggal sama mama juga." Anak itu mencium pipi kedua orang tuanya secara bergantian. Setelah puas bermain, Ratu meminta Andra menemui Bu Bella karena wanita itu sudah mendapatkan isyarat dari laki-laki yang ada di sampingnya. Revan tidak sabar, ingin mendengar jawaban Ratu hari ini. "Terima kasih sayang," ucap Revan setelah Andra beranjak dari hadapan mereka. "Terima kasih untuk apa?" tanya Ratu sambil bersikap malu-malu. "Karena kamu mengerti dengan isyarat yang kuberikan." Revan memegang jemari wanita yang sangat ia cintai itu. "Aku kenal kamu bukan beberapa hari, jadi aku tahu banget seperti apa kamu di mataku, Mas. Aku terharu karena kamu masih tetap seperti dulu saat awal kita menikah, selalu perhatian padaku." "Iya, Mas. Aku saat itu ingin jadi istri yang berbakti pada suami." "Hanya untuk berbakti? Bukan karena yang lain?" Revan menggoda ibu dari anaknya itu. "Apaan sih, Mas?" Ratu tersenyum malu-malu. "Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Apakah jawaban itu sama dengan apa yang akan aku dengarkan hari ini?" "Iya, Mas." Ratu menyatakan iya dengan yakin. "Serius, sayang?" Revan sangat bahagia. "Iya, Mas. Aku gak mungkin bohong." Ratu meyakinkan ayah dari anaknya itu. "Kamu bersedia menikah denganku?" tanya Revan sambil menggenggam jemari Ratu. "Aku bersedia, Mas." Revan spontan langsung memeluk Ratu. Wanita itu langsung menyadari kalau status mereka belum resmi menjadi suami istri. Ia pun berusaha memberikan pengertian kepada laki-laki yang selalu setia mencintainya itu. "Lepasin, Mas. Kita belum halal. Kenapa kamu peluk aku?" Ratu berusaha melepaskan diri dari dekapan Revan. Revan pun tersadar, lalu melepaskan pelukan tersebut. "Maafin aku, sayang. Sampai hilaf karena terlalu bahagia." Ia meminta maaf. "Iya, Mas. Aku ngerti." Ratu mengusap pipi laki-laki yang selalu mampu meluluhkan hatinya tersebut. Ratu dan Revan sangat bahagia karena keinginan untuk bersatu kembali kini ada di depan mata. Ratu bersedia menjadi pendamping hidup Revan. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki itu ingin menjadikan Ratu sebagai tulang rusuknya selamanya. Dua insan itu ingin kembali mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Revan dan Ratu ingin memberikan kebahagiaan kepada putra tercinta. Andra butuh kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Revan dan Ratu akan mewujudkannya. Setelah beberapa hari berlalu, Revan dan kedua orang tuanya pun berkunjung ke rumah orang tua Ratu. Tujuannya untuk menyampaikan keinginan yang selama ini mereka nantikan, mengajukan lamaran agar Ratu kembali menjadi istri Revan. Pak Wijaya dan Bu Sandra sangat bahagia
karena harapan mereka akan segera terwujud. Kedua orang tua itu dari dulu tidak pernah menginginkan perpisahan Ratu dan Revan. Mereka selalu berharap agar hubungan orang yang mereka sayangi tetap langgeng selamanya. "Apa kabar, Man?" tanya Pak Wijaya kepada Pak Arman. Saat ini, kedua keluarga itu sedang duduk di ruang keluarga rumah orang tua Ratu. "Alhamdulillah, kabar baik, Jai." Pak Arman menepuk-nepuk pundak sahabatnya. Sementara Bu Sandra memilih menikmati bermain dengan cucunya, wanita parubaya tersebut tidak sabar ingin melihat Revan dan Ratu kembali bersama dan memberikan cucu yang banyak untuknya. Dulu, ia sangat sedih karena tidak dapat mencegah perpisahan sang anak dengan wanita yang ia cintai. Akan tetapi, hari ini harapan untuk kembali menjadikan Ratu sebagai menantu akan segera terwujud. Perbincangan antara dua keluarga itu akhirnya mengarah kepada topik yang sesungguhnya, ingin melamar Ratu kembali menjadi istri Revan. "Tujuan kedatangan kami saat ini ingin kembali melamar Ratu sebagai menantu, menjadi istri Revan." Pak Wijaya pun menyampaikan niatnya. "Kita sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau mereka bahagia, kita juga pasti ikut bahagia. Untuk hal ini, saya serahkan sepenuhnya pada Ratu. Dia yang akan menjalaninya nanti." Pak Arman memberikan jawaban. "Bagaimana, Nak Ratu? Apakah bersedia untuk kembali mendampingi hidup Revan?" Pak Wijaya bertanya kepada Ratu. Ratu mengangguk sambil tersenyum. Anggukan yang ditunjukkan wanita itu telah memberikan jawaban kalau dirinya bersedia menjadi pendamping hidup ayah dari anaknya. Orang tua Revan sangat bahagia. Bu Sandra langsung mendekap perempuan yang telah melahirkan cucunya itu. "Baiklah, karena Revan dan Ratu sudah setuju, maka pernikahan akan kita tentukan bulan depan waktu yang paling tepat." Pak Wijaya mengajukan usulan. Ternyata yang lain juga setuju dengan Pak Wijaya. Kini sangat jelas terpancar kebahagiaan di wajah kedua calon pengantin. Dua insan itu pun beranjak dari ruang keluarga menuju teras depan rumah. "Terima kasih, sayang," ucap Revan setelah ia dan Ratu duduk di kursi. "Terima kasih untuk apa, Mas?" tanya Ratu sambil tersenyum. "Terima kasih karena kamu kembali menerimaku." "Kamu gak perlu berterima kasih. Aku bersedia karena aku mencintai ayah dari anakku." "Aku benar-benar terharu, sayang. Kamu kembali mengucapkan kata cinta itu." Revan memegang jemari Ratu. Mereka pun saling berpandangan. "Papa, Mama." Ratu dan Revan terkejut mendengar suara buah hati tercinta yang kini berada di dekat mereka. Andra langsung duduk di pangkuan Revan. Keromantisan untuk wanita yang ada bersamanya buyar seketika. Ratu tersenyum melihat wajah Revan yang menunjukkan sedikit kekesalan. Namun, akhirnya laki-laki itu menyadari kalau Andra juga ingin dekat dengan kedua orang tuanya. Ratu dan Revan pun memeluk Andra. Mereka mencium pipinya. Anak itu memancarkan wajah berseri-seri karena dapat menikmati kebersamaan dengan orang tua tersayang. Ternyata tidak hanya Andra yang merasakan hal tersebut. Hati Revan juga berbunga-bunga karena tidak lama lagi akan kembali mempersunting wanita yang sangat ia cintai, juga ibu dari anaknya. Ia ingin mengatakan pada dunia bahwa saat ini dirinya merasa menjadi laki-laki paling beruntung dan bahagia.